Pancasila. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu Indonesia. Patutnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu mempelajari lebih dalam tentang dasar negara kita. Mulai dari pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, tujuan Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan. Pancasila sendiri mempunyai lambang Garuda dan sekaligus di dalam lambang Garuda terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas yang mencerminkan setiap arti dari 5 sila Pancasila. Asal kata Pancasila. Etimologi kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, kasta Brahmana, yaitu penggalan kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Berarti secara harfiah kata Pancasila bisa diartikan sebagai 5 dasar. Sejarah istilah Pancasila. Tak lengkap kalau tidak mengetahui juga sejarah istilah Pancasila, yaitu mulai dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan meskipun kelima sila itu belum dirumuskan secara konkret. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tatular, Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau pelaksana kesusilaan 5. Dalam agama Buddha terdapat juga istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Pancasila yang artinya 5 pantangan atau larangan, yaitu 1. Tidak boleh mencuri, 2. Tidak boleh berbohong, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh melakukan kekerasan, 5. Tidak boleh minum minuman keras atau mengkonsumsi obat terlarang. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya filsafat negara melainkan lebih luas lagi, yakni filsafat bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Berarti Pancasila merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau tingkah laku yang baik dan penting. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar persatuan, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Pancasila mengatur semua hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadi Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi, setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasila. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, cita-cita hukum, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, kemanusiaan, keadilan sosial, dan peradilan nasional. Cita-cita politik mengenai bentuk, tujuan, sifat negara, dan cita-cita moral mengenai kehidupan agama dan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup atau cara pandang adalah bangsa Indonesia harus berpedoman menjadi Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita moral bangsa dan bentuk budaya harus bersumber dari Pancasila, juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh ini memiliki tujuan demikian tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila telah jelas termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila menjadi filsafat hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang disertai paling benar, bijaksana, adil, dan cocok untuk bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia seperti rakyat, pemerintahan, dan wilayah. Pancasila juga digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Karena Pancasila dianggap mempunyai nilai yang paling bijaksana, adil, dan benar yang diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa ini belum memiliki undang-undang negara yang tertulis. Untuk itu PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan dan pembuka dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang merupakan berdasarkan dari Pancasila. PPKI merupakan badan sebagai tempat wakil-wakil rakyat di Indonesia sehingga dan untuk membela Pancasila selamanya. Tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila: 1. Menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil sebagai sosial ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Sikap nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila ke-1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing.
Kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Ketiga, saling menghormati antar umat agama pada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Keempat, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kelima, tidak melakukan diskriminatif. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga. Pertama, cinta pada tanah air dan bangsa. Kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Kelima, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap sesuai sila keempat. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan masalah. Tidak memaksa kehendak orang lain. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menghormati hasil musyawarah. Dan ikut serta dalam pemilihan umum. Sila kelima. Contoh sikap yang sesuai sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut. 1. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Menghormati hak dan kewajiban orang lain.